Aliran ekspresionisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Nah, kami dari kelompok 4 bakalan ngasih tahu nih salah satu aliran-aliran seni. Nah, apa sih yang kami bahas di kelompok kami ini ya? Kami di sini bakalan bahas mengenai aliran ekspresionisme. Nah, sebelum masuk ke materinya, sebelum kami menjelaskan materinya secara rinci, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena bapak patah tak kenal angkat sayang. Nah, saya Misza Oktaviani dengan NIM 200-253. Saya Elsa Marcella Putri dengan NIM 200-20046. Pembahasan 1. Pengertian aliran ekspresionisme. 2. Sejarah aliran ekspresionisme. 3. Ciri-ciri aliran ekspresionisme. 4. Seniman aliran ekspresionisme. 5. Karya seni aliran ekspresionisme. Materi pertama yang mengenai pengertian aliran ekspresionisme. Ekspresionisme ialah aliran seni rupa yang menganggap bahwa seni merupakan sesuatu yang keluar dari dalam diri seniman, bukan dari peniruan alam atau dunia. Seniman memiliki ingatan dan cara pandang tersendiri dari apa yang pernah dilihatnya di alam, lalu diekspresikannya pada karyanya. Seniman ekspresionisme menghiraukan berbagai teknik penciptaan formal untuk mendapatkan ekspresi yang lebih murni dan tanpa tekanan dari kepentingan ekstrinsik seni. Dapat dikatakan aliran ekspresionisme ini ialah aliran seni rupa yang menonjolkan ungkapan dari dalam diri jiwa seniman itu sendiri. Materi yang kedua yaitu mengenai sejarah aliran ekspresionisme. Ekspresionisme muncul di berbagai kota di seluruh Jerman sebagai tanggapan terhadap kecemasan yang tersebar luas tentang hubungan manusia yang semakin tidak harmonis dengan alam dunia. Ekspresionisme mencemaskan perasaan kehilangan unsur keaslian dan spiritualitas dari seni yang hanya mengakui. Ekspresionisme muncul sebagai bagian dari reaksi terhadap impresionisme dan seni akademis klasik yang sudah mencapai puncak artistik yang mapan yang dianggap terlalu kaku karena hanya meniru alam. Ekspresionisme, puncak artistik yang mapan yang sangat diilhami oleh aliran simbiolisme pada seni abad ke-19. Vincent van Gogh, Edvard Munch, dan James Ensor adalah seniman-seniman yang sangat berpengaruh pada munculnya aliran ekspresionisme ini. Gerakan aliran ekspresionisme berlangsung dari sekitar 1905 hingga 1920 dan menyebar ke seluruh Eropa bahkan dunia. Pengaruhnya akan terasa sepanjang pandangan masyarakat dunia. Sisa abad ini dalam seni Jerman, teknologi baru dan upaya organisasi besar-besaran mengubah pandangan masyarakat dunia sehingga para ekspresionisme ingin mencerminkan dampak psikologis dan dari perkembangan tersebut. Berikutnya yaitu ciri-ciri aliran ekspresionisme. Yang pertama, tidak mengutamakan kemiripan atau kenaturalan objek yang dilukis. Terus yang kedua, sapuan kuas yang berani, tidak malu-malu dan ekspresif. 3. Teknik menggambar yang tampak naif namun tetap memiliki komposisi yang baik. 4. Mementingkan ekspresi individu seniman dibandingkan dengan peniruan alam. Selanjutnya, menggunakan warna dengan simbol untuk suatu hal, bukan sebagai pewarna objek. Terus yang keenam, menolak ideologi modern yang berlebihan dan memberikan tugas semakin tidak memanusiakan. Yang terakhir, mencemaskan keorisinalitasan seni terhadap imitasi alam. Selanjutnya yaitu materi mengenai karya-karya tersohor dalam aliran ekspresionisme. Nah, yang pertama adalah lukisan ekspresionis The Scream. The Scream adalah potret dirinya sendiri yang sedang berjalan bersama kedua temannya di trotoar yang menghadap ke kota Oslo. Lukisan ini dibuat oleh Edvard Munch pada tahun 1893 sampai dengan 1910. Munch baru saja pulang atau sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit, di mana kakak perempuannya Laura Catherine sedang dirawat. Hal tersebut diketahui melalui pertanyaan mengenai lukisan ini. Yang kedua yaitu lukisan ekspresionis Marzella yang dibuat oleh
Cruncher pada tahun 1909. Model pada lukisan ini adalah seorang gadis bernama Marcella, putri dari seorang janda yang bekerja di sirkus yang Kincher kunjungi. Marcella adalah penggambaran yang provokatif terhadap seorang gadis muda yang bahkan belum melewati masa pubernya. Warna-warna kontras yang tidak wajar pada wajahnya dan bahasa tubuh posenya yang menirukan pose dewasa menimbulkan kedewasaan yang dipalsukan. Ernst mungkin prihatin dengan keadaan anak-anak yang kehilangan masa kanak-kanaknya karena imbas dari kehidupan modern. Yang ketiga yaitu lukisan ekspresionis potret diri yang dibuat oleh Affandi. Potret diri adalah salah satu tema yang paling sering dibawakan oleh Affandi. Lukisan ini meletakkan fokusnya pada wajah sosok laki-laki tua yang merupakan dirinya sendiri. Komposisi lukisan terdiri dari garis melengkung, bergelombang, tebal, berantakan, dan bertekstur kasar. Warna yang digunakan sangatlah kontras dan hangat. Lukisan ini menggambarkan sang seniman dalam suasana hati yang sangat spiritual dan emosional. Subjeknya adalah cerminan diri yang sudah tua karena memiliki rambut putih dan kepala yang hampir botak. Yang keempat itu poster lukisan ekspresionis Bong Ajo Boeng yang dibuat oleh Affandi. Dalam lukisan ini, Affandi menceritakan bahwa pada saat itu Affandi berkonsultasi pada Khairil mengenai kata-kata yang tepat untuk ditaruh pada posternya. Rupanya kata-kata ini terinspirasi dari ucapan yang biasa digunakan oleh pekerja seks komersial yang menawarkan dirinya pada zaman itu. Meskipun datang dari ucapan yang sebetulnya kontroversial, namun penyair era 45 itu tahu bahwa ajakan tersebut dapat mengandung makna yang positif dengan konteks yang benar. Kata ajakan yang sederhana sekaligus kuat dan disebarkan ke seluruh negeri. Yang terakhir yaitu karya Ayam Tarung pada tahun 1979 yang dibuat oleh Affandi. Lukisan Affandi yang bertema Ayam Tarung ini merupakan salah satu tema kesukaan Affandi, sehingga beliau membuat beberapa karya lukisan bertema Ayam Tarung dalam versi yang berbeda. Ada lebih dari 10 lukisan Ayam Tarung karya Affandi. Salah satunya adalah lukisan Ayam Tarung yang Kamisar ini. Dalam lukisan Affandi ini melukiskan sebuah pertarungan ayam yang sangat sengit antara ayam jago berwarna putih keemasan dan ayam jago berwarna hitam keemasan, yang merupakan simbol pertarungan antara kejahatan dan kebenaran. Itulah yang terjadi dalam kehidupan, dalam setiap diri manusia, di mana setiap waktu selalu dihadapkan antara dua pilihan baik dan buruk. Selalu terjadi pertarungan antara keduanya. Ada kalanya kebenaran harus tersingkirkan, ada kalanya kejahatan harus terhapuskan. Namun yang pasti kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Seniman dalam aliran ekspresionisme. Yang pertama ada Edvard Munch. Dia adalah seorang seniman yang dikenal selalu mengangkat isu-isu menghubungkan dengan penyakit kronis, pembebasan stigma seksual dan aspirasi religius. Selanjutnya ada Ernest Ludwig Kirchner. Ia ialah sosok pemimpin kelompok seni geografi yang berkembang di Dresden dan Berlin sebelum Perang Dunia I. Ia dianggap salah satu seniman ekspresionisme yang paling berbakat di Jerman. Ia menolak gaya akademik dan ide dari dunia modern yang dianggap semakin tidak manusia. Selanjutnya, seniman Affandi. Ia ialah seorang pelukis ekspresionisme yang terkenal dengan teknik khas menumpahkan cat dari tutnya dan langsung pada kanvas. Ia menyebut dirinya sebagai pelukis kerbau yang secara ekspresif berarti terlalu bodoh untuk menjadi seniman. Seniman selanjutnya yaitu Nasar. Ia ialah seorang pelukis ternama di Indonesia. Nasar banyak belajar seni rupa dari S. Sujojono dan Affandi di Yogyakarta. Seorang pelukis besar yang kemudian dinobatkan sebagai bapak seni lukis modern Indonesia. Dia juga pun menerima pelajaran dari kelompok ekspresionisme Affandi yang mengajarinya melukis dan mengambil objek kehidupan sehari-hari yang terus bertahan sepanjang hidupnya. Selanjutnya ada Muchtar Atin. Ia ialah seorang pelukis yang pengajar dan mengajar di Indonesia yang mengajar seni rupa Institut Teknologi Bandung. Ia merupakan seorang pendiri organisasi gelanggang pada tahun 1946 bersama beberapa orang lainnya.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Berikut slide terakhir yaitu adalah merupakan alat-alat atau instrumen-instrumen yang kami pakai dalam membuat video ini.